Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis dalam acara Ngobras, Ngobrol Asik. Wow, sekarang ini udah ditemenin sama... Halo guys, jumpa lagi sama aku Syakwila, presenter Mugaru yang paling cerewet. Nah iya, ini ditemenin sama Kwila lagi ya. Kita ketemu lagi berarti? Iya, kita ketemu lagi ya. Setelah 2 tahun lamanya kita tidak bertemu ya kan? Iya benar, berarti kita udah lulus dong harusnya kalau udah 2 tahun. Berarti 1 tahun lamanya kita nggak ketemu ya. Aduh, kangen banget gitu. Itu lebih normal 1 tahun tuh ya? Iya, oke. Oke Kwil, jadi kali ini kita ngobras membahas masa kecil yang unik atau yang mungkin kayak masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Ini masa kecil yang absurd ya saya. Oke, silakan. Oke, aku duluan ya. Aku punya cerita. Sebenarnya ini aku nggak ingat, cuman aku tuh diceritain sama ayahku. Jadi di sini tuh aku punya bekas luka bakar guys di sini. Kelihatan nggak ya? Pokoknya ada luka sini. Tuh. Jadi dulu waktu aku masih kecil, orang tua aku lagi nyetrika nih. Terus kalau orang nyetrika kan setrika diberdiriin, biar nggak gosong kan ya. Terus aku nggak tahu, mungkin aku masih kecil, mungkin aku ngerangkak karena aku lupa juga. Itu kayak tiba-tiba setrikanya tuh entah jatuh atau aku yang iseng-iseng megang, terus tiba-tiba dia kena ini, jadi ini bener-bener bekas sampai sekarang. Oh oke. Iya. Wow. Oh jadi kamu pernah kena setrika? Jujur aku juga pernah. Tapi ini waktu aku udah SD gitu loh. Jadi aku tuh sok-sokan gosok gitu kan. Kayak nyoba-nyoba gosok. Apa nyetrika gitu biar kayak biar nggak ngerepotin bunda lah gini-gini. Aku gosok kan. Terus jadi kalau di rumahku tuh meja setrikanya tuh pendek gitu loh. Jadi kayak selututku dulu. Selutut gitu. Nah terus apa namanya setrikaannya tuh kena ujungnya kan panas kan pasti. Terus kena ujung siniku. Itu kayak bener-bener suakit kan, panas kan. Terus ya kayak aku tuh kan nggak tahu apa-apa, terus langsung kayak giniin, ya pasti kan tambah kayak luka gitu kan. Iya benar. Terus kayak abis itu aku kayak ya ampun perih banget gitu. Terus aku bilang kan ke bundaku tadi kan aku ya kamu sih nggak hati-hati nyetrikanya gini gitu, pokoknya gitu. Tapi jujur kalau nyetrika tuh walaupun cuma kena sacrut gitu ya, tapi rasanya tuh kayak kaget. Iya. Jadi kan sering, aku kan kalau seragam nyetrika sendiri nih. Keren nih. Iya. Gitu dong. Wow, keren. Kayak ikhlas banget. Keren jadi banget. kalau aku nyetrika, kadang itu setrikanya tuh kayak tiba-tiba entah itu panas kena atau tiba-tiba kayak nyetrum jeret gitu kan. Nyetrum Kayak agak ada sensasi yang kayak gret gitu loh, kayak mengagetkan dan entah panas gitu kan. Kan pernah tuh nyetrika, terus tiba-tiba tak angkat kan. Mau tak ambil lagi, aku ngambil itu dari depan. Jadi agak kayak cet gitu kan, terus kayak langsung jadi setrika dilempar. Jadi itu cukup sering banget ya. Jadi misalnya waktu setrika lagi nyetrika gini tiba-tiba kayak langsung dilempar. Jadi nempel di atas baju. Dan aku juga pernah, aku tuh punya jilbab, tau gak sih jilbab Bergo gitu. Ya kayak aku pakai waktu PJOK kemarin. Iya tahu. Aku ingat itu jilbab warna pink. Pasti itu kepanasan ya. Aku nyetrika, itu aku lupa dikasih ski spray. Jadi agak lengket ya. Terus aku nggak bisa aku tuh bingung mau di ngapain. Terus aku mau manggil bundaku dulu itu. Aku nyetrika di atas, bundaku di bawah. Jadi setrika tak tempelin Mas Ian. Jadi gosong, jilbabnya bolong di sini. Ya Allah Kwil, itu waktu kamu kelas berapa tuh? Kelas 5. Oh kelas 5. Iya. Wow, kerudungnya warna pink ya. Padahal tuh di kerudung tuh bagus banget loh. Tuh kan. Kwil sih nggak hati-hati. Astagfirullahaladzim, lain kali harus hati-hati ya. Oke, siap. Karena setrika tuh kan panas banget ya. Apalagi kalau misalkan kayak bahan kayak kerudung kayak gitu tuh, apalagi kalau misalnya masih kepanasan terus lupa nggak kita semprotin key spray, kan pasti kayak lengket banget kan. Terus kita panik kan. Terus soalnya aku pernah gitu. Tapi untung nggak sampai kayak kamu. Untungnya tuh bukan seragam gitu loh. Iya, kalau seragam itu pasti kayak gitu-gitu panik. Oke. Sekarang aku nih, gantian aku ya. Ini tuh waktu aku masih TK ya. Ini aku tuh antara inget sama nggak inget, tapi ya kayaknya aku pernah diceritain gitu. Jadi ya guys, dulu itu waktu masih TK itu sekolahku tuh kayak ngadain kayak pergi-pergi jalan-jalan gitu loh, renang. Outbound gitu kah? Renang. Kayaknya kamu udah pernah tak ceritain itu. Kita sekolah ya pokoknya gitu kan. Nah terus renang kan. Nah jadi dulu itu aku tuh gak bisa berenang. Terus bundaku tuh udah bilang kayak, kamu nggak usah berenang loh ya, kamu tuh gak bisa berenang gini. Terus posisinya aku nggak pakai pelampung guys. Jujur ya kan? di sini dia tuh parah banget guys, jangan ditiru ya adegan selanjutnya ini. Iya betul. Nah terus teman-temanku yang lain tuh udah pada bisa berenang semua. Terus kayak pada pakai pelampung. Terus ada beberapa yang nggak pakai pelampung karena memang mereka tuh udah bisa berenang yang sehebat itu gitu loh. Terus aku
Kalian pasti tahu kan namanya kecek-kecek. Jadi aku tuh cuma di pinggiran gitu doang, terus aku kecek-kecek doang. Temanku yang lain itu kayak pada di dalam, pada kayak yang ke arah air yang dalam-dalam gitu loh. Nah itu posisinya itu kan lagi banyak orang kan teman-teman. Terus aku tuh diajak kan sama temenku gitu, ayo Dev, akan dulu saya waktu di TK tuh manggilnya Deva, tapi sekarang Zaira. Ayo Dev, kamu ikut sini. Aku nurut aja kan. Terus antara ingat nggak ingat, kalau nggak salah tuh aku kepleset atau apa gitu ya. Bisa aku tenggelam. Nah itu tuh aku nggak bisa kan, aku panik kan, soalnya aku nggak bisa nggak tahu caranya buat kayak naik ke atas permukaan laut gitu loh. Laut. Air maksudnya. Jadi kayak panik gitu. Nah terus posisinya di sebelahku tuh ada kakak-kakak, mbak-mbak gitu yang udah bisa berenang gitu. Oh cewek. Cewek. Cowok. Cewek. Terus habis itu kan karena nggak ada tumpuan buat naikin aku ke atas gitu, jadi aku so aku minta maaf ya sama kakaknya kalau mungkin kakaknya melihat ini, aku sangat amat minta maaf. Soalnya dulu tuh aku jadiin kepala kakaknya itu tumpuan buat aku, nah jadi kepala kakaknya tuh aku dorong ke bawah kayak seret gitu biar aku bisa naik ke atas. Terus nggak tahu akhirnya aku nggak sadar gitu, kayak entah itu aku pingsan atau gimana gitu. Pokoknya aku bangun tuh udah ada di pinggiran gitu loh. Terus kayak dikerumunin sama ibu-ibu gitu. Terus bunda aku udah kayak panik gitu. Oke, jadi ini sebenarnya adalah bukan masa lalu yang ya unik, cuman ini nggak perlu dicontoh gitu loh ya. Iya betul. Kayak udah tahu nggak bisa berenang, nggak pakai pelampung, nekat, udah gitu. Itu kalau misalnya kakaknya kaget, bisa tenggelam juga itu kakaknya. Iya, kakaknya tuh kaget. Soalnya tuh aku di belakangnya. Di situ kamu pakai kacamata renang nggak? Enggak. Nah ini contoh yang bener-bener wow. Jujur di situ aku bener-bener pakai. Jadi kamu nggak lihat dong kakaknya jadi merem kan kalau dalam air tuh kamu? Loh, aku tuh kayak bener gimana ya? Maksudnya kayak bisa buka mata tapi dikit-dikit gitu. Kayak burung-burung gitu kan? Burung-burung gitu. Tuh kayak meraba-raba, ada kepala gitu, terus kayak zet gitu. Gitu lah. Tenggelam lagi tapi. Iya. Terus berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kakaknya mau ceduk. Iya, kasihan kakaknya. Ya Allah. Tapi ngomong-ngomong soal tenggelam nih, aku tuh dulu juga pernah tenggelam. Ini jauh sebelum aku tuh mulai kursus renang. Sebelum hidup. Gimana dong? Jadi waktu itu kayaknya waktu kelas 2 SD. Jadi ayah kan punya temen nih. Terus waktu itu kita ceritanya lagi liburan bareng. Di hotel. Ada di hotel Surabaya. Aku tuh masih ingat banget hotelnya tuh ada di mana dan namanya tuh apa. Tapi aku nggak mau nyebut di sini. Oke. Kolamnya tuh bukan kayak model hotelnya tuh kayak hotel yang kuno, tapi intinya hotelnya tuh bagus, cuman mengambil konsep itu western zaman dulu gitu loh, tahun 80-an. Jadi model kolam renangnya tuh bener-bener kayak kolam renang di film-film Amerika lama gitu ya. Kayak kotak doang dan itu dalam. Cuman ada satu picaan doang di pinggir doang tuh yang ngelilingi kolam. Dan tuh tangganya tuh yang tangga tuh bener-bener tinggi banget karena dalam kan ya. Di situ aku cuma boleh main tuh di pinggir-pinggir. Tapi di pinggir itu kan kayak cuma bisa setapak gini doang kan. Terus aku tuh pengen nyoba, pengen berenang terus balik lagi kayak itu, tapi kalau nggak salah kolam itu 5 meter. Berenang balik gitu kan. Kayak cuman deret balik gitu kan. Terus di situ akhirnya aku nggak berani kan. Akhirnya aku tuh di pinggir-pinggiran itu doang berusaha berenang. Kayak plek gitu kan. Tapi kakinya agak nancik. Terus waktu itu aku kayak agak kehilangan tumpuan. Akhirnya aku minggir ke sebelah. Kayak akhirnya ke tengah kolam, jadi aku nggak sadar kok kakinya nggak bisa dipincak gitu kan ya. Aku panik kan. Terus posisinya di situ ayahku tuh awalnya berenang bareng sama ayahku. Ayahku tuh di situ tuh udah naik, udah mau mandi tuh. Tiba-tiba tahu aku tenggelam kayak wup gitu kan ya. Aku minta tolong gitu kan. Tapi kan gak ada suara ya. Kayak cuman di dalam air tuh kayak balon kayak tolong ternyata. Tapi tanganku tuh naik gitu loh. Terus ayahku tuh loncat. Tapi situ nggak sampai pingsan, aku bersadar. Cuman kayak kupingku tuh kemasukan air, telingaku kemasukan air, mulutku kemasukan air, bener. Kupingmu kemasukan, telingamu kemasukan air. Kebalik. Bener kuping kemasukan hidung. Oke, terus hidung kemasukan air, bener minum air tuh banyak banget. Ini batuk cuman kayak nggak sampai muntah, cuman gitu kan. Jadi udah akhirnya udah terkonsumsi juga ya. Bener kuping tuh kan kalau dimasukin kan diginiin kan, dipancing gitu. Terus tak gituin, terus akhirnya aku dimarahin. Kayak ngapain nggak bisa gini. Dan dari situ aku termotivasi untuk kalau berenang tuh dikicek. Sampai sekarang? Enggak lah, sekarang udah bisa berenang. Kalau di kolam 3 meter tuh aku udah bisa. Oke, siap. Aku sampai sekarang nggak bisa berenang loh guys. Soalnya kayak gimana gitu. Trauma.
Nggak tahu ya, trauma atau Gak usah enggak. nangis. Apa sih gitu. Oh iya, aku mau cerita nih. Dulu kamu waktu kecil pernah sombong nggak? Pernah kayak ini Oh, loh. pernah. Oh jadi gara-gara ngomong sama kamu duluan aja. Oke, jadi guys, dulu itu aku kan punya tetangga kan, tapi sekarang tuh udah pindah. Terus dulu tuh Ini tetangga ceritanya- yang rumah itu kah? pokoknya tetangga Yang- jadi iya yang itu. Jadi ini rumahku kan, terus ini ada rumah depan nih kosong, terus sebelahnya nih. Nah ini rumah tetanggaku tuh namanya siapa ya? Aku lupa. Ya Allah, lupa aku. Padahal baru beberapa hari lalu kamu cerita loh. Iya. Yang tentang Pokoknya apa di atasku cewek kok. Nah terus di sebelahku tuh juga ada tetanggaku kan teman-teman. Terus kayak kita tuh biasanya sore tuh main kan. Tapi sore itu aku tuh mau pergi gitu. Nah posisinya di situ tuh aku habis beli sendal baru. Tahu kan kalau misalnya anak kecil habis dapet yang baru itu ngapain? Jadi aku tuh ke rumahnya mbak siapa gitu namanya. Pokoknya yang kakak Nova. iya. Bukan, maksudnya kayak yang lebih tua dari aku tapi cewek. Saya kan ada yang lebih tua dari aku tapi cowok gitu kan. Tapi tetangganya sebelah aku. Terus aku ke rumahnya, ya kan. Terus aku bilang, kalian mau ngapain gitu? Kita mau main gitu kan. Terus habis itu kayak, lihat entah sandalku loh baru, bagus banget nggak sih? Kamu gitu-gitu. Terus tahu nggak? Aku tuh langsung diginiin sama kakak yang cewek yang lebih tua. Halo kamu tuh pamer aja, nggak boleh tahu pamer-pamer kayak gitu dosa. Terus aku langsung kayak sedih banget. Aku pengen nangis soalnya aku lari pulang. ya ini adalah contoh pamer yang benar-benar terlalu terbuka ya. Iya. Dulu, aku masih ingat. Aku punya cerita dua aja. Pernah waktu itu kelas 1 tuh aku kena tipes. Oke. Nggak masuk sekolah itu sampai pokoknya dijenguk sama mama-mamanya teman-temanku kan. Waktu itu aku inget itu aku tidurnya di depan TV terus dijenguk. Aku inget banget itu kasurnya tuh pakai spray warna oranye yang ada gambar jerapahnya. Aku ingat Oke. banget. Tapi intinya bukan itu. Waktu aku udah sembuh, aku tetap disuruh dokterku buat minum obat. Ini aku jadi inget ini, bentar habis ini lagi buat minum obat kan. Terus di situ obat itu sengaja nggak tak minum. Kamu tau nggak sih obat yang disesep itu loh? Tak pegang. Jadi perjalanan di sekolah tak genggam terus gitu. Baru sampai kelas baru tak minum. Jadi teman-temanku kayak sadar langsung, loh Kuila kamu masih sakit ta? Kuila masih sakit gitu. Jadi kayak bener, oke aku dapat caper gitu. Apa sih? Bener Buat- kayak tujuanku itu adalah untuk caper. Oh biar kayak ada yang loh kamu masih sakit Iya. kamu masih Dan akhirnya gini, seharian gini." itu ya tugasku dikerjain sama temanku. Enak banget. Kenapa ya aku dulu nggak nyoba kayak gitu? Ya kamu nih nggak pintar. Dan nggak rumah sakit. Ini juga waktu masih tipes itu ya. Jadi aku punya tanteku ini perawat di rumah sakit. Ada rumah sakit kan. Waktu aku sakit ini akhirnya tuh aku dibawa sama Uti, ayah, sama bundaku, sama adikku tuh buat ke rumah sakit buat dicek kan. Itu sebelum tahu kalau aku sakit tipes. Oke. Nah aku tuh dulu sebelum kejadian ini, aku tuh tipe anaknya kalau makan capce itu yang tak makan tuh ayamnya doang, pentolnya doang, dan itu pasti nggak habis. Kayak kan mesti diambil sama ayahku sayurnya, itu pasti nggak habis dan akhirnya tuh dimarahin karena kayak tau nggak sih dietrek-etrek gitu. Iya diceh-ceh gitu kan Iya, buat mainan doang. Iya. Dan aku pikir aku sakit gara-gara nggak pernah makan capce. Aku mikirnya tuh gitu. Posisi di situ tuh pertama itu dites urin kan. Oh terus sudah, aku pikir udah selesai mau pulang terus nanti aku takutnya disuntik kan. Karena beneran disuntik. Aku kayak langsung nangis lari keluar. Tapi ditarik kan. Akhirnya tuh aku nangis tuh teriak-teriak kan. Gitu kan teriak-teriak sampai aku inget duduknya tuh di kursi kan. Kursinya tuh kayak ada bantalnya kayak kursi Mugaru gini kan. Oke. Itu udah diliatin ayahku tuh nonton YouTube anak-anak. Tau gak sih kalau zaman dulu tuh suka nonton YouTube Elsa sama Spiderman tuh loh, yang dari Play-Doh. Astagfirullahaladzim, iya tahu. Tahu kan? Yang Elsanya hamil tuh kan. Iya. Nah, itu aku Iya, suka iya. nonton itu. Disetelin sama ayahku, terus aku tetep teriak-teriak, dipegangin sama tanteku sama temennya satu tetep teriak-teriak. Akhirnya tau gak aku dipegangin berapa suster? 7 suster. Dan itu pun aku masih geru-geru nangis banget. Padahal setelah disuntik, kok cuman gini doang? Aku kan panik kayak, aduh udah tiwas nangis-nangis gini kan. Aku tetep tak lanjutin nangis sampai pulang. Biar nggak malu ya. Iya. Bener, ngomong-ngomong sakit ya. Dulu tuh aku tuh pernah sakit itu gara-gara makan stik balado kebanyakan. Tahu stik balado nggak? Enggak. Pokoknya makanan pedes gitu yang bikin seri Iya. gitu. Akhirnya aku panas gak turun-turun gitu, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Terus akhirnya aku diopnam kan. Nah itu tuh aku diopnamnya tuh lama gitu kalau nggak salah. Terus ya waktu aku udah selesai, aku udah mau pulang, itu tuh ada anak yang baru masuk gitu loh. Terus kita kenalan kan di sana. Aku masih ingat banget namanya tuh Billy. Dia tuh cantik, lucu banget. Coba. Cewek. Aku masih ada fotonya sampai sekarang. Jadi di rumah sakit gitu ya. Jadi dulu ya teman-teman ya,
for your information, FYI, dulu tuh aku suka banget pakai heels. Astaga. Jadi waktu kecil tuh kayak bener-bener pakai heels, tapi bukan heels yang lancip banget gitu, bukan. Ya, tapi heels yang kayak bahannya dari kaca, kayak ada plastik tapi aku dulu punya heels kayak bahannya tuh dari kaca bening tapi heelsnya tuh cuma pendek itu kalau digini itu langsung nyala. Aku nggak gitu sih. Ada Soalnya lampunya. kayak ya Allah. Gambarnya tuh Frozen. Wow. Saya dulu tuh heels tuh kayak kalau nggak salah tuh warnanya ungu atau apa gitu. Terus habis itu aku pakai dress gitu, pendek gitu kan. Habis itu aku kenalan gitu sama dia. Terus dia juga kenalan, tapi dia tuh baru masuk. Kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari gitu dia baru masuk, nah kan. Terus aku mau pulang, terus kita kenalan kan di situ kita foto bareng. Lucu banget. Namanya tuh Billy. Ya kamu udah nyebut tadi. Iya, namanya tuh Billy. Terus kayak keluarganya tuh kalau nggak salah baik banget, tapi aku lupa ya. Iya, aku bapaknya lupa. siapa? Ya nggak tahu, aku nggak tahu. Terus habis itu pokoknya habis pulang dari itu aku langsung makan ayam. Udah gitu doang. Iya. Aku cuma mau nyeritain kalau misalkan dulu waktu kecil aku punya kenalan di rumah sakit namanya Billy. Aku kira ya, bayanganku nih, gara-gara punya kenalan baru si Billy ini, Zaira bakalan pura-pura sakit terus akhirnya diopnam lagi. Jadi ntar pulangnya barengan sama Billy. Aku bayangin Enggak kayak lah. gitu. Aku tuh gak betah banget tahu di rumah sakit. Kan diopnam ya? Kayak di infus. Iya, Jadi apalagi infusnya anak kecil kan ada kayak tatakannya gitu kan kayak. Iya. Nah, kayak ada bawah atas bawahnya gitu biar apa ya? Nggak gerak-gerak gitu. Gak tahu juga ya. Tapi dulu aku nggak tahu, tapi aku pernah diopnam kata bunda aku gara-gara aku sakit muntaber. Muntaber itu apa? Muntaber itu apa? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kok aneh-aneh? Jangan, nggak boleh sini. Muntaber tuh, aduh gimana ya ngomongnya? Karena ini agak jorok ya sebenarnya menurutku ya. Oke, nggak usah. Nanti aja tak kasih tahu. Nanti aku bakal searching di Google. Aku Iya. tuh pernah dengar tapi aku nggak paham. Muntah berak? Iya. Iya, jadi muntah-muntah terus campur diare, mencret-mencret. Gitu. Jadi ada aku sampai 26, aku nggak tahu itu umur berapa, mungkin masih kecil banget ya. Ya Allah, Kuil. Dan dulu tuh aku mau cerita nih. Aku tuh dulu tipe orang yang suka banget koleksi boneka. Kamu tahu penyanyi Syahrini nggak? Oke, ini perasaan udah enak nih. Oke. Kan dulu Syahrini tuh kan cantik gitu kan. Iya. Endel. Rambutnya kan Siapa? Itu lagu siapa yang emang lagi? Itu Siti Badriah. Oh iya, beda. Oke. apa ya lagunya Syahrini tuh ya? Apa Pak lagunya Syahrini, Pak? Apanya? Lagunya Syahrini. Lagunya Syahrini gitu. Oh, korek. Yang ada di Bodyguard itu apa sih? Pokoknya itulah. Ya pokoknya, tapi lagunya bagus loh. Ya. Nah, aku tuh punya boneka tuh dibeliin. Nah, Mbak Syahrini kan dulu kayak suka di Iya, iya. curly gitu kan. Aku beli itu kan krewol. Oke, kriwo. Aku tuh dibeliin Oke. dibeliin sama ayahku tuh boneka, itu bentuknya manusia. Dulu kan aku masih kecil, jadi tuh boneka itu tingginya tuh kurang lebih seukuranku. Seukuranmu sekarang. Enggak, seukuranku waktu kecil, karena paling selututku doang gitu loh. Itu boneka tuh ada kakinya, dan boneka itu Ya pasti ada kakinya dong, Kuil. bisa aja cuma setengah badan. Astagfirullah. Cuma Oke. kepala doang kan ada sih. Iya, oke, lanjut. Aku ingat ya, tak deskripsiin ya bonekanya. Bonekanya siap. itu mulai dari mukanya dia tuh kayak ada bulu matanya lentik, tapi kayak langsung udah gambar gitu. Jadi cuman gambar doang, jadi ada 3 Oh. gitu loh bulu mata. Dan aku tuh Cuma 3 helai dong, jadi 1, 2, 3. iya, jadi aku tapi anggapnya Ya dulu tuh Allah. cantik banget. Terus itu pakai bibirnya tuh kan gini. Terus kamu tau gak sih karakter yang Booty Boop itu loh, Booty Boop yang sering dibuat make up transition sekarang tuh loh, yang beber tapi lipstiknya tuh cuman kecil Iya, segini, tahu. Terus pakai blush, rambutnya tuh warnanya agak oranye kepirang-pirangan, terus itu agak pendek segini terus dikeriting, antingnya tuh di kupingnya tuh ada kayak anting emas, pakai topi tuh motif macan, bajunya tuh selututnya dia, bajunya tuh kalau nggak salah warna kuning ada putih-putihnya gitu kan, terus pakai Badannya warna kuning. baju, Oh, baju. kayak ada roknya gitu tapi nempel gitu loh, jadi kayak roknya cuma ilusi Oh. doang gitu. Sama ada sepatunya tuh gambar macan. Dan kamu nggak bonekain tak namanya siapa? Siapa? Syahrini. Karena dulu aku tuh suka banget sama Syahrini, jadi aku tuh, tapi sekarang boneka tuh masih ada, tapi disimpan bundaku tuh di bawah bupet, diplastikin satu-satu gitu. Aku tuh Oh. punya banyak banget boneka, ada Oh, di boneka. bupet ya? Iya, Hello Kitty. Ngomong-ngomong bupet. Apa? Oke, lanjutin dulu. Aku punya cerita soalnya. Nggak, terus ngomong masih soal artis ini ya. Oke. Kamu tuh Ahmad Dhani kan? Ya, Yang botak itu loh. Astagfirullahaladzim. Iya, tahu. Namaku kan Syakwilar Ramadhani. Gitu kan ya? Oke. Pasti kamu kayak berhayal, "Wah, aku anaknya Ahmad Dhani." Enggak. Astagfirullahaladzim. Aku tuh bangga kok jadi anaknya bapakku. Dan bunda. Jadi
dulu setiap ada Ahmad Dhani di berita tuh aku yang ngerasa bangga kayak, hei kamu namanya sama kayak aku gitu. Jadi aku merasa kalau aku Cuman Daninya dong. iya. Jadi dulu tuh aku merasa kalau aku tuh orang terkenal karena namanya tuh sama-sama ada Dhaninya. Jadi aku merasa kayak pede, bangga tersendiri gitu loh. Paham gak sih? Kayak bener-bener kayak namanya sama gitu kan ya. Dan beberapa hari yang lalu kan akan pernah ketemu Ahmad Dhani waktu aku makan di stasiun Gubeng, kan pernah buat status itu SG. aku nggak tahu aku karena aku nggak seberapa tahu tentang gitu ya. Ini aku tuh kaget karena waktu di situ aku tuh sering, baru pertama kali makan di situ, cuman katanya bunda aku sebenarnya sering, cuman aku yang lupa mungkin ya. Itu makannya tuh enak banget sih. Di situ aku tuh vibes-nya tuh udah bener-bener lagu tuh diputar tuh separuh nafas. Wow. Terus lagu-lagu Dewa yang lain gitu kan ya. Oke. Terus tiba-tiba ayahku tuh bilang, lucu nggak sih kok tiba-tiba ketemu Ahmad Dhani di sini gitu kan ya. Terus gak lama kan aku makannya tuh di dalam, tapi nggak kayak ada dibatasi sekat gitu loh. Kayak waktu kita makan soto di Semambung waktu itu, Iya, kan dibatasi itu kan. Terus tiba-tiba di luar tuh ada yang teriak Dhani gitu kan ya. Terus aku mikir Dhani siapa gitu kan ya. Terus ternyata masuk tuh Ahmad Dhani, rambutnya kan kayak botak itu kayak. Bunda aku tuh Itu bukan rambut kuil, itu emang nggak punya rambut. kepala. Bunda aku duduk di sebelah aku, bunda aku bilang bro Dhani bro gitu kan. Bunda aku kalau manggil ayahku tuh bro. Oke. Gitu jadi bro Dhani bro. Aku tuh mikirnya tuh kayak ayahku, kita semua tuh mikirnya tuh orang yang mirip. Tapi ternyata beneran nama Dhani. Iya. Dan itu mejaku sebelahnya. Iya, sebelahnya kayak bener-bener persis Iya, sebelahnya. aku tuh pernah foto tapi aku nggak berani deket. Ayahku tuh langsung bikin konten, halo guys, ini bersama Ahmad Dhani di sini gitu kan. Kayak aku tuh pengen foto tapi aku tuh malu gitu kan. Jadi karena kalau udah kayak gini jiwa introvertku tuh keluar karena aku mikir takutnya ntar ditolak gitu ini. Tapi kalau misalnya itu aku yang duduk di sebelahku tuh jisung, aku langsung minta foto. Oke. Nggak tahu malu langsung aku. Oke, nah itu kan cerita bukan. Ini ceritaku ya. Ini Iya. ngomong-ngomong Bupet. Ini sebenarnya itu gimana ya? Ya sama kayak ceritamu pertama. Pokoknya ada bekas luka. Ini tentang kayak suatu kejadian. Oh, aku langsung nangkep. Aku udah punya cerita lagi nih. Oke. Jadi kalau misalnya teman-temanmu Garu Lovers tuh perhatiin mukaku dari deket gitu. Pasti tuh Coba kayak di lihat, sini di coba lihat. hidungnya ini kayak ada ini loh. Oh, kayak ada bekas luka guys. Itu Iya, dijahit kah? kayak ada garis gitu kan di sini kayak coklat gitu. Jadi Coba itu mendekat ke ada kamera. Hah? Mendekat kamera. Mendekat ke Pak kamera. nanti Ini tolong Zahira mukanya difoto terus ditaruh gede gitu ya Pak. Buat detailnya Pak. jangan. Pokoknya di sini tuh ada. Di situ tuh ada. Jangan dong. Ini di sini jangan dikasih. dong. Salah. Jangan dong. Salah. Dikasih sound yang kemarin Pak. Hah? Pokoknya di sini tuh ada bekas luka gitu coklat dan ini ada sejarahnya. Jadi gini. Iya, sejarah luka Masuk ini buku IPS gak? harus. IPS ilmu pengetahuan Zahira. Jadi dulu waktu aku masih kecil gitu kan bundaku kan dulu kerja kan Kuil. Terus aku sama papaku kan di rumahnya nenekku, di rumah umiku dari papaku. Oh. Almarhumah. Kan rumah itu di Delta kan. Jadi aku tuh ke Delta tuh cuma sama papaku doang, bundaku kan kerja. Terus itu waktu sore-sore aku tuh mau mandi, tapi aku tuh gak mau gitu loh, kayak males gitu. Terus habis itu jadi posisinya tuh gini, ini kamar mandi tuh di sebelah sini. Terus ini depannya tuh tempat cuci piring, terus sebelahnya tuh ada kayak lemari, terus ada kacanya, terus depannya itu musola, kayak buat tempat sholat gitu. Nah musolanya tuh ada kayak undakannya gitu loh, Iya. jadi lebih tinggi. Nah terus habis gitu otomatis kalau misalkan dulu waktu kecil aku tuh gak pernah mau kayak apa namanya ganti baju di kamar mandi kan takut basah. Jadi aku ganti baju itu di luar kan. Terus habis itu Gak malu. aku masih kecil. Ya, aku jadi ingat nih, nanti aja. Oke, aku masih kecil ya. Itu sama bapakku kan, sama papaku di situ. Habis itu aku tuh kayak ada aja alasannya. Habis itu kan jadi pas udah mau disuruh mandi ya, tanganku tuh begini. Ya, begini ya. Aku lompat. Terus tahu kenapa? Tanganku ini tuh kena ke kaca. Pas aku lompat, prak, kacanya pecah. Terus serpihan kacanya tuh nancep di sini. Terus kebayang kan? Kayak Terus kenapa kamu ingetnya gara-gara Bupet? karena itu Bupet kan pasti kayak lemari-lemari coklat-coklat gitu kan. Karena dulu tuh lemarinya juga warna coklat. Makanya aku ingat gitu. Terus nancep di sini ya kan. Terus kayak berdarah gitu. Ya iyalah. Terus habis itu kayak bapakku tuh panik gitu kan. Habis itu umiku tuh keluar gitu loh. Kenapa gitu? Umiku langsung kayak histeris banget, kayak nangis-nangis banget gitu kan. Terus tanteku, aku manggilnya Noni. Aku tahu kenapa Umimu nangis. Eman sama kacanya. Oke.
cukup tahu. Terus habis itu kayak tanteku udah kayak udah gini terus akhirnya aku nangis, Mbak. Aku gak tahu itu aku nangis apa diem aja. So aku lupa juga. Terus pokoknya tuh sampai sekarang itu oh iya, terus waktu bundaku pulang kerja diceritain bundaku cuman gini. Oh alah makanya tak hati-hati gini gitu. Ya tandanya emang yang penting itu kacanya bukan kamu ya. Iya, dan sampai sekarang tuh nggak hilang guys, bekasnya tuh masih ada. Ya dong. Sedih banget. Oke, gara-gara tadi ngomong soal mandi tadi ya, kamu nggak mau lepas baju itu ya? Oke. Aku tuh dulu kalau di rumahnya nenekku yang di desa, di rumahnya Mbah sama uyutku, itu kan sama-sama di Lamongan, cuman agak beda desa ya, emang beda desa. Yang satu di pucuk sini, satunya agak pucuk sana, pertengahan. Itu kalau di rumah nenekku, dulu tuh belum ada sumur di depan, tapi sekarang udah ada. Pokoknya waktu aku kecil sampai sumur tuh awal-awal ada. Kamu tau gak sih bak yang dibuat nyuci tuh? Itu dulu aku tuh nggak pernah mau mandi di kamar mandinya nenekku karena kamar mandinya tuh gelap, sempit, terus gak ada tackle-nya gitu loh. Jadi cuma pakai langsung kayak semen iya, tanah gitu ya. Jadi aku kalau mandi itu pasti di luar. Oke. Di luar dan aku pasti tuh karena kalau misalnya keluar banget itu kan kayak malu lah ya, gimana malu. Jadi aku tuh kalau mandi tuh di dalam bak, aku masuk dalam bak itu digerujuk gitu loh. Oh, iya. Jadi kayak bayi. Jadi aku Sama tau, aku dulu juga gitu. kalau misalnya Idul Fitri kan pagi-pagi tuh harus udah mandi kan Iya. ya. Itu pagi-pagi gelap-gelap subuh-subuh tuh aku udah mandi di luar. Ih, agak kebayang sih kayak abis kena air itu kena angin terus, dingin. Enggak, tapi aku justru suka mandi itu pagi-pagi banget. Karena tuh biasanya ngantuk itu ditunda-tunda gitu kan ya. Jadi misalnya ada orang mau berangkat, misalnya kadang aku mandi tuh nggak harus pas Idul Fitri pagi, ada orang berangkat ke sawah digodain, ayo mandi gitu kan ya. Itu bener-bener nggak kepikiran, malu banget. Cuman kalau sekarang dipikir-pikir malu banget gitu. Oke. Kayak mandi di luar, diliatin banyak orang lewat, orang desa. Ya lagian nggak kamu kenal. masih kecil kan, tapi ya udahlah nggak Tapi apa-apa. aku sampai kelas 1 SD kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa masih kecil. Inta nggak? Karena aku kan dari tadi ngeliatin kamera terus aku terpikir sesuatu hal. Jadi dulu tuh aku pernah bikin konten Oke. dan pernah aku upload ke YouTube. Oh, aku juga. Nanti aja aku ceritain. Ceritanya gini. Waktu aku masih TK atau SD kelas 1 gitu. Tau kan itu 2017 kalau nggak Oke. salah, itu kan masih lagi tren-trennya slime. Oh ya. Ya, tahu kan? Pasti Muga Lovers juga tahu kan tren slime gitu. Kurang lebih mau kita ceritakannya nanti sama. Iya kan? Jadi dulu itu apa namanya temennya bundaku tuh entah tuh jualan atau gimana, pokoknya tuh apa namanya ada slime gitu dari temennya bundaku gitu. Terus aku mainin kan kayak selalu seru banget gitu. Terus habis itu mau pergi kan. Itu mau pergi terus aku kayak sok-sokan ngevlog, terus tau gak sih kamera HP atau aku taruh di apa namanya di bawah kasur gitu. Pasti kayak tau gak sih kasur yang kayak kayunya tuh nutup gitu loh. Jadi aku sandaran di situ. Jadi terus shootnya dari bawah gitu kan. terus aku kayak sambil tiduran gitu loh. Karena aku udah siap gitu, udah pakai baju cantik gitu kan, udah rambutnya dikepang segala macam bla 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 gitu kan. Terus aku nge-vlog gitu. Halo guys, gini aku lagi main slime loh, lihat deh. Wah, ini tuh keren banget, bagus banget gini. Terus ya yang paling kaget aku sempet beberapa minggu lalu atau beberapa hari lalu aku lihat videonya itu lagi kan. Itu di akhir ya, itu suaraku tuh bener-bener kayak bukan suaraku, kayak cempreng banget guys. Jadi masa ini aku sih, ini bukan aku, ini suaraku nggak gini gitu loh. Dan dulu tuh aku bener-bener sepede itu. Tapi dulu tuh aku juga gitu. Aku tuh mulai bikin video-video iseng tuh mulai PK. HP-nya bundaku aku itu tuh HP Oppo kan. Itu aku tuh dulu bikin squishy dari spons. Oke, sama. Itu aku gambar bentuk semangka gitu kan, gampang-gampang lah ya. Karena aku tuh dulu aku dari kecil tuh merasa kalau aku tuh berbakat menggambar. Iya, gitu. sama aku juga. Karena emang sekarang berbakat sih. Aku enggak. Kalau kamu enggak. Iya. Terus aku ingat di situ kan kalau masih kecil karena nggak suka pakai baju. Kalau di rumah jadi aku cuma pakai daleman doang sama celana pendek. Terus aku sosial media yang aku tahu itu cuma Facebook. Terus aku kepikiran pengen jualan gitu kan. Wes siap terus. Udah tak pasang, HP udah tak pasang nih. Aku sama adikku berdua, adikku di situ bener-bener gak pakai apa-apa, cuman nggak, kalau aku masih pakai celana pendek, adikku tuh nggak. Oke. Adikku rambutnya kan agak keriting. Iya, oke. Di situ bener, halo guys, ini aku bikin squishy guys, buat kalian yang mau beli langsung aja
cek Facebooknya bunda aku, namanya tak kasih tau kan username-nya gitu kan, jangan lupa ya guys ya. Terus habis itu angkat, ini guys bagus banget nih, lah slow banget gitu. Habis itu kan langsung balik gitu loh, slow banget guys, lucu banget, kan harus beli ya, murah banget kok, cuman 11 juta gitu kan ya. Kan tuh aku dulu suka Ria Ricis, jadi aku kayak niru gaya bicaranya Ria Ricis gitu loh. Terus aku bikin, ini kalau kalian setuju aku potong ya gitu kan ya. Enggak. Terus aku ingat dulu waktu pokoknya kelas 3 zaman Covid kan ada saya viral bikin plastisin dari tepung. Iya. Aku kan, itu aku bikin. Oke, kenapa nih? Itu posisi tuh udah aku beli tuh pakai bahan seadanya ya. Oke. Pakai bahan seadanya, bener-bener seadanya. Jadi dimulai ngerekam pakai baskom nih. Pakai baskom. Bahan-bahan dimasukin sebenarnya udah jadi, tinggal kasih pewarna. Oke, terus di instruksinya disuruh bundaku cuma ngasih 2 tetes karena pewarnanya tinggal dikit. Aku kira kayak ada pucuknya 2 tetes. Aku ngiranya tuh dibuka. Tak jadi buat biar gitu. itu pasti langsung cair sih gitu. Enggak. Itu langsung kayak lengket banget gitu. Enggak, jadi warnanya tuh bener-bener nempel. Jadi setiap dimain tuh langsung ada warnanya gitu. Dan dulu aku juga pernah main ke rumahnya temanku. Sekarang tuh nggak tahu, mungkin udah SMA atau udah lulus, aku juga nggak tahu, namanya tuh Mbak Vida. Aku ingat banget rumahnya tuh depan agak nyamping gitu kan. Main slime, karena tetanggaku tuh rata-rata cowok yang seumuran sama aku. Aku main slime, habis itu tau nggak sih saya, enak-enak main, dia tuh mau ambil minuman. Aku tuh iseng, kayak kamu pernah lihat kan di YouTube orang main slime terus ditarik ke kayak yang jadi balon besar gitu kan. Ini pasti lengket ke rambut ya. Sumpah itu lengket ke rambut Tuh kan. Pasti susah dibersihin. Hilangnya tuh diambil satu-satu. Akhirnya nyisa di pucuk-pucuk itu bener-bener kayak tak sampo ini tuh susah banget ngilangnya. Lagian aneh-aneh sih. Yeah. Tapi nggak apa-apa. Soalnya aku dulu juga, tapi nggak sampai masuk ke situ. Ya enggak, kayak cuman di sini-sininya doang gitu loh. dulu aku juga pernah gitu kan, nyoba gitu, kayak bikin balon dari slime itu. Jadi kayak seret gitu kan, terus jadi gitu. Itu seneng banget loh. Padahal cuma sekedar. Oh iya, dan dulu ngomong-ngomong slime, aku tuh dulu pernah jualan slime guys waktu kelas 1 ya. Iya, dan dia tuh seminggu itu dapat 100.000 lebih. Ya kan, kamu yang Kalau waktu nggak sama salah. Kak Cinta itu kan udah bilang. Hah? Yang waktu kita podcast bertiga sama Kak Cintara. Oh ya? Iya. Aku lupa soalnya. Pokoknya Iya. aku pernah jualan slime waktu kelas 7. Baru dong. Waktu kelas 1 dan itu tuh laku gitu sama temenku. Deveman. Sih aku beli ini ya slime ya gini. Slime-nya bikin sendiri? Iya. Dari sabun cuci piring gitu kah? Enggak lah. Kan Itu ada sih bener-bener dulu. bahan yang bener-bener berkualitas gitu. Wait. Jadi pakai lem Fox, lem Pov. Enggak, dulu bukan pakai lem Povinal, tau gak sih? Lem apa ya? Kalau pakai lem Povinal tuh bukan Astro nggak sih? Gak tahu. Aku kalau dulu bikinnya pakai lem Povinal. Pokoknya yang biru gitu, pokoknya yang biru yang gede sekalian gitu kan. Ada lem Fox gitu atau enggak lem Raja Wali lah. Kayaknya enggak deh, aku dulu pakai lem Fox saya. Lem Fox, lem ini, habis itu kayak lem apa? Yang cair ya kan, terus ada kayak bedaknya, terus ada kayak sabun biorenya. Nah ya itu pakai sabun itu. Tapi itu bukan sabun cuci Ya piring. pokoknya lah, kan sama aja sebenarnya bisa. Beda sabun cuci Pasti kan piring ada tuh kayak bumbunya sunlight sendiri, gitu bumbu loh. activatednya itu loh, tapi kan Iya. Aku pakai gom. Ya terus kayak itu bikinnya tuh sehari tuh kayak sewadah gede banget gitu. Terus warna nggak? Iyalah, aku kasih pewarna. Aku inget banget itu warna pink, so aku kasih glitternya tuh warna biru sama warna ungu tuh cakep banget. Kamu jual bener berapaan? cakep. Aku jual nggak tahu, aku lupa. Tahu gak sih? Pokoknya ya gitu. Aku lupa mau. Terus habis gitu temennya bundaku tuh pesen kan slime dia aku gitu, tapi pakai yang lem Fox. Nah otomatis kan itu lebih mahal kan? Iya. Karena kan lem Fox tuh bener-bener kayak hasilnya pun beda. Kalau misalnya pakai lem Fox kan dia lebih kayak gimana gitu, kayak teksturnya tuh lebih nggak cair. Kalau misalnya pakai lemnya apa namanya, lem yang bening gitu, kayak lem Povinal gitu kan pasti teksturnya lebih cair kan. Kok aku jadi kayak lebih tahu slime gini ya? Nah, kamu jualan, Jay? Iya pernah jualan saya. Aduh, dulu. leherku sakit nih. Terus habis itu kayak pesen gitu kan, so ya udah aku bikinin gini. Terus tau nggak, sedih banget. Kenapa? Jadi Nggak jadi? slime udah jadi udah beneran dia kayak dikasih ke temennya bundaku gitu. Itu kan slime-nya dulu kan kayak di wadah yang kayak tempatnya sebelah yang di kantin itu loh. Ya Allah, Zai kayak gitu, Zai. Iya Jadi tempatnya. lentoh ya gitu. Astaga. tapi ya nggak tebelan. Kayak cup es tehnya Tante Eka gitu lah kurang Tapi yang pendek, yang kecil gitu ya, kayak gitu kan, terus ditutupin gitu. Aku udah gak kebayang nih dari sini deh.
Wah, Tahu gak? Terus itu jadi katanya tuh ditaruh di mana gitu. Terus habis gitu besoknya waktu dicari kan ditinggal pulang kan, ditinggal di kantor gitu. Waktu dicari udah nggak ada, tahu nggak? Ternyata dibuang sama OB-nya. tapi tetap dibayar kan? Nggak tahu aku lupa, Ya tapi ampun. dibuang. Sayang banget. Terus aku yang beneran itu kayak sedih banget. Ya Allah dibuang padahal kayak gini. Oh my god guys, ini effortnya Zahir dibuang-buang sama OB-nya guys. Ini parah banget, ini parah banget. Tapi gara-gara ngomong gini ya, dulu aku ingat banget aku punya slime itu warna oranye. Kamu tau gak sih Sama, aku dulu tuh juga punya slime warna oranye. baju yang kayak ada jaring-jaringnya kecil-kecil gitu loh? Oke. Apa pernah kan? Itu aku beli itu di Royal, dibeliin sama ayahku, kopelan sama adikku. Itu ayahku main sama adikku, aku main sama bundaku. Kayak kita bentuk-bentuk pakai cetakannya pastel gitu loh. Oke. Dan tau gak sih, hari pertama cetakannya tuh langsung rusak. Ya Allah. Oke, dan aku aslinya tuh aku yang ngerusain. Harganya tuh 5.000 dan disuruh bunda ganti, tapi sampai sekarang minta ganti. Kamu harus ganti sekarang. sih, aku juga Tante ya, ini ya aku Gak usah Tante. diingetin. Intinya gitu. Lih, Sialah, dengerin. Intinya tuh bukan itu. Waktu itu main. Enggak sih? Kayak kena bajunya tuh dan sampai sekarang bekasnya tuh masih ada, nggak bisa diambil. Dan aku tuh iseng kan, waktu nggak ada ayah bunda aku main sama adikku berdua dilempar-lempar kayak lempar-lemparan slime gitu. Astagfirullah. Kan loteng tag rumah kan gini terus ada dobelan plafon gitu. Jadi kayak melingkar kayak jadi Oh iya paham. banyak gitu lah. Ini terus gini tapi nggak sampai semua, cuma melingkar gitu. Paham, melingkar gitu kan. Dan udah tau nggak apa yang terjadi? Nempel di Lempar, atas ya? Set, masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam situ. Dan beberapa tahun kemarin 2022 ya, rumahku tuh kan direnov. Kayak makan rayap kan. Jadi diambil itu plafonnya sama tukangnya. Ada slime-nya. Terus Tapi kayak udah berdebu bener-bener banget. jamur. Terus kayak berdebu, terus kayak udah Iuh banget, iuh banget gitu loh. jijik banget. Mm-mm. Wow. Oke, aku tapi juga penasaran nih sama cerita masa kecilnya Pak Nur. Pak Nur punya cerita masa kecil yang unik gak, Pak? Gua punya. Join Iya. Pak, join Pak. Ayo Pak, join Pak, let's go. Oh, Oh Pak Nur di tengah ada Pak. Pak Nur di tengah nih. Apa temanya apa? Cerita masa kecil, Pak. Ya, jadi ketika Pak Nur kecil ya saya ya segil Ya, ya. siap. Itu kan di kampung itu kan mandinya kan di telaga kan. Oke. Telaga. Telaga. Iya. Untuk telaga kan? Iya, iya. Tahu kan telaga kan ya? Iya. Genangan air kan begitu. Nah, kemudian Pak Nur ini termasuk orang yang jahil gitu loh, Jay. Ketika teman-temannya Pak Nur nyelam gitu, nyelam. Nah, itu pakaiannya itu Oh oke. ya disembunyikan. Oh. Ya disembunyikan jadi satu tali kan, ditali pakai gedebok pisang itu loh. Astagfirullahaladzim. terus Wow. terus Pak Nur sembunyikan. Nah, kemudian gini, ini kok nanggung amat gitu loh, kok disembunyikan. Sampai akhirnya Pak Nur bawa pulang. Astagfirullahaladzim. Dan Temennya pulang nggak pakai baju, Pak. nggak pakai.